Shalom Shalom, welcome to ERC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. ERC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program ERC lainnya, ERC General Service, setiap minggu pukul 10 pagi. MRS bertanya setiap Selasa pukul 7 malam. Di RP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore. Mulai bulan September, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi. Di RP 232 Outstanding Teens atau DOT setiap Kamis minggu ketiga pukul 4 sore. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan ERC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190 1439 61. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di ERC Sawangan. Shalom, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, kita ada di ibadah online minggu ini. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kapanpun kita menyaksikan ibadah ini, saya yakin dan percaya setiap kita mau memberikan hati kita, mau menyembah Tuhan Yesus bersama-sama, amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan Yesus melebihi segalanya buat setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Anugerah-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Biar pada hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Walaupun secara online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap rumah kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara buat Indonesia. Shikana mayala bayala 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 bayala. Kami berdoa Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Indonesia Tuhan Yesus dipenuhi Tuhan Yesus oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, api Pentakosta ketiga Tuhan Yesus boleh tercurah di Indonesia Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan para pemimpin negara kami Tuhan Yesus. Dari Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, para Menteri Tuhan Yesus dan aparat negara lainnya Tuhan Yesus. Dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan melingkupi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin gereja kami Tuhan Yesus, gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyota Harjo Tuhan Yesus, juga buat Gembala rayon kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Yongki Tuhan Yesus. Kami berkati juga Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Riza Solihin Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus. Ini adalah hamba-hambamu yang kau pilih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kau terus memberikan visi dan misi yang baru Tuhan Yesus. Dan daripadamu saja Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus, keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai setiap kami Tuhan yang beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan ada kegerakan Tuhan Yesus yang luar biasa di bangsa kami Tuhan. Setiap kami dipulihkan Bapa. Setiap kami disembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya saudara, saat ini kita akan menyanyikan sebuah penyembahan. Lagu berjudul Bukti saudara. Puji nama Tuhan, lagu ini adalah hasil dari kolaborasi teman-teman di RP 232. Baitnya sendiri itu diciptakan oleh Kamila. Lalu refnya itu diciptakan oleh Kak Karoli Yosua. Lalu bridge-nya diciptakan oleh Keisha. Puji nama Tuhan saudara. Mohon dukungan juga doanya saudara bahwa 232 ini akan memproduksi mini album yang nantinya akan segera ditayangkan di YouTube IRC Media saudara. Maka dari itu saat ini mari kita sama-sama belajar lagu ini saudara. Puji nama Tuhan.
musib dan masa laluku. Kau cinta pertama dalam. Sekali lagi kita katakan saudara, Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musib dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. If I walk through the valley, You're with me, You're with me. If I'm about to fall, You're with me, You're with. mari lebih lagi katakan saudara. If I walk through the valley, You're with me, You're with me. If I'm about to fall, You're with me, You're with me. Berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini. Kami boleh ada Tuhan di rumah kami. Semua karena bukti kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap bersuka cita. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling baik untuk Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Saya percaya saudara, sukacita Tuhan berlimpah. Maka dari itu kita harus terus bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan saudara. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka. Mari angkat tanganmu saudara, katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Mari lebih lagi katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Amin. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka
Silahkan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau terus siapkan hati dan pikiran kita mau terus fokus saudara. Puji nama Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Mari lebih lagi saudara, lebih lagi kita katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great
baik, Kau sungguh Allah yang besar Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, mengubahkan setiap kami. Kami mau terima sesuatu yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Maka kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan berbicara soal kasih, yang mana saya dapati kasih Tuhan dalam kehidupan kita ekstrim. Maka dalam 2 minggu ini secara berseri saya akan membahas satu kata, yaitu adalah ekstrim. Betapa kaya yang Tuhan anugerahkan pewahyuan dalam hati dan hidup saya. Jadi saya yakin bahwa tidak akan bisa hanya satu episode, satu siaran. Tetapi saya harus sampaikan 2 episode berturut-turut dan berkesinambungan. Jadi bagi jemaat Tuhan yang ingin dengan seksama kita belajar satu kata, yaitu adalah ekstrim. Kasihnya ekstrim, anugerahnya ekstrim, kebaikannya ekstrim. Karena kata ekstrim sendiri secara harafiah artinya adalah paling ujung, paling tinggi, paling dalam, paling hebat. Itu arti harafiah dari kata ekstrim. Nah, kita akan lihat satu bagian ayat terlebih dahulu sebagai pendahuluan. Betapa ekstrimnya Tuhan kita. Saya tidak bisa temukan kata yang lain selain kata ekstrim, menggambarkan betapa hebatnya, dahsyatnya Tuhan kita. Nah, kita akan lihat yaitu adalah doa daripada Paulus kepada jemaat Efesus. Yaitu adalah Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau kita perhatikan betapa ekstrimnya doa daripada Rasul Paulus menggambarkan siapa Tuhannya. Menurut saya ini bukan sekedar halusinasi daripada Rasul Paulus. Saya begitu yakin itulah pengalaman Rasul Paulus dengan Tuhannya. Pengalaman pribadi, pergaulannya, keakrabannya, kekaripannya, keintimannya. Maka melahirkan doa ini untuk jemaat Efesus. Dan doa Paulus begitu powerful. Kenapa begitu powerful? Karena sejarah gereja menyatakan Efesus adalah pusat kekristenan terlama dan terbesar pada zamannya. 400 tahun. Hampir semua rasul-rasul hebat melayani di kota Efesus. Saya sendiri pernah ke kota Efesus. Tentunya hanya dalam peninggalan beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya bisa dapati informasi-informasi yang saya terima dari tour guide, dari buku-buku betapa hebatnya kejayaan kekristenan pada zaman itu. Yang saya yakin itu pun lahir dari doa ini. Yuk kita akan baca doa Paulus untuk Efesus. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa, ayat yang ke-18, supaya kamu bersama-sama dengan segala yang kudus dapat memahami, perhatikan, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dalamnya kasih Allah. Terbukti bahwa inisiasinya Anda dan saya ada hari ini semua oleh karena kasih karunia. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang terlebih dahulu memberkati kita. Dia yang lebih dahulu untuk mengampuni kita. Inisiatornya datang dari Allah. Inisiasinya
datang dari Allah, bukan dari manusia. Kalau agama pada umumnya usaha manusia untuk meraih Tuhan. Tetapi kekristenan di dalam Yesus yaitu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia. Di sini kita bisa dapati betapa ekstrimnya kasih Tuhan. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi Paulus berdoa kepada jemaat Efesus agar jemaat Efesus, Anda dan saya juga mengenal kasih itu, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, paling ujung. Itu arti harafiah daripada ekstrim. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya suka dengan kata dipenuhi. Yang saya suka adalah kata di, karena kata di kembali adalah inisiatornya Tuhan. Kita bukan layak tapi kita dilayakkan. Kita benar bukan karena kita benar tapi dibenarkan. Kita suci bukan karena perbuatan kita tapi disucikan. Dan ini mengidentifikasikan betapa ekstrimnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga semua yang lebar, semua yang besar, semua yang tinggi, semua yang dalam, itu Tuhan penuhkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-20 itu dahsyat. Dan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Maka subjudul daripada episode ini, ibadah kita hari ini adalah Extremely Good God. Minggu depan saya akan lanjutkan ekstrim bagian yang kedua. Tetapi kita akan melihat dari extremely good people. Tetapi hari ini kita akan pelajari extremely good God. Betapa ekstrim kasihnya dalam kehidupan kita. Betapa ekstrim kebaikannya dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat satu slide yang menggambarkan agar semua Anda mendapatkan gambaran, yaitu adalah level daripada sebuah tingkatan. Yang pertama adalah bad. Yang pertama adalah buruk. Setelah buruk meningkat sedikit, yaitu adalah jelek atau poor. Tapi setelah itu yaitu adalah good, baik. Tetapi di puncaknya yaitu adalah extremely good. Extremely good juga itu ekuivalen dengan satu kata, yaitu adalah excellent. Mungkin Anda bisa sering kali mendengar hashtag di dalam produk-produk bahwa kami memberikan excellent service, memberikan excellent product. Artinya adalah produk-produk yang extremely good. Lebih daripada good, pastinya jauh daripada poor dan bad. Nah, itulah Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang sekedar baik, tetapi excellent. Tuhan kita extremely good God. Dan itulah yang menjadi doa daripada Rasul Paulus agar jemaat Efesus mengalami itu. Dan saya begitu yakin kerinduan daripada Yesus saat ini yang ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar juga berdoa untuk Anda dan saya, berdoa untuk masa depan Anda dan saya, berdoa untuk keluarga Anda dan saya, bahwa Dia yang extremely good, betapa lebarnya, betapa hebatnya, betapa luasnya, ujung daripada segala ujung ekstrim, itulah yang akan dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara buka hati saja.
Saudara buka hati saja. Karena inilah yang paling kita butuhkan di masa-masa sekarang. Karena rasanya tidak ada lagi yang bisa menjanjikan apapun dalam kehidupan kita selain Tuhan sendiri. Dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat ekstrim kebaikannya untuk Anda dan saya. Perhatikan kitab Malaiki Malaiki 3 ayat yang ke-6. Ayat ini indah. Malaiki 3 ayat yang ke-6. Malaiki 3 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Nah, perhatikan, walaupun sepertinya ayat B ini tidak ada artinya buat kita, di luar konteks daripada apa yang terjadi dengan kita. Tetapi saya renungkan, bagian B-nya pun indah. Bagi siapa bahwa Tuhan itu tidak berubah? Bagi siapa? Bagi Bani Yakub. Tidak akan pernah lenyap. Bahwa kebaikannya tidak akan pernah lenyap. Kasihnya tidak pernah lenyap. Dan Dia tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikannya tidak akan pernah berubah. Sebelum pandemi, bahkan saat pandemi sekalipun. Khotbah saya beberapa minggu yang lalu berbicara justru di tengah-tengah padang gurun Allah mendemonstrasikan kuasanya. Allah mendemonstrasikan kebaikannya. Allah mendemonstrasikan semua betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan ayatnya berkata bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Mungkin Anda berkata, oh tidak, keadaan berubah. Situasi berubah. Saya tidak mendapatkan uang lebih mudah setelah pandemi. Saya tidak mendapatkan proyek lebih mudah setelah COVID-19. Saya tidak mendapatkan banyak hal yang lebih baik sepertinya. Tetapi saya mau berkata kepada Anda, Allah kasih-Nya ekstrim. Tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan ayatnya dengan jelas berkata bahwasannya aku, behold, teguhkanlah bahwasannya itu sesuatu kata yang penuh dengan muatan janji. Bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Saya tahu konteksnya ini kalau kita lihat daripada perikopnya, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Apa dalam konteks yang tidak berubah? Karena pada saat Tuhan menyampaikan hal soal perpuluhan, persembahan, itu titik terendah secara ekonomi zaman bangsa Israel pernah ada. Titik terendahnya adalah zaman Malaiki. Sampai Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku berubah? Ujilah aku, apakah aku tidak memberkati engkau? Ujilah aku, apakah aku tidak menghalau belalang pindahan, pelahap, pelompat, dan pengerip? Ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap di langit? Kenapa? Karena posisi jemaat ketika itu betapa rendahnya, itu titik nadir. Tapi justru disitulah Dia berkata, bahwasannya aku tidak pernah berubah. Dan Bani Yakub, itu nama lama. Tapi nama baru adalah Israel. Dan Anda dan saya adalah Israel rohani. Kekasih-Nya tidak akan pernah lenyap dalam kehidupan kita. Musim kehidupan selalu berubah. Musim demi musim, era demi era, berubah dan berganti. Tapi ketahuilah, kasih Tuhan tidak berubah. Keadaan bisa berganti. Situasi bisa berganti. Musim bisa berganti, era bisa berganti. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang musiman. Tuhan kita bukan Tuhan yang dikotakan oleh era, oleh keadaan, oleh situasi, oleh musim. Tuhan kita selamanya tidak akan pernah berubah. Apapun musimnya, kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam doa saya bersama dengan keluarga kalau mesbah, seringkali yang saya katakan adalah satu kata Allah, yaitu Ebenezer. Bahwa sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita. Sampai hari ini Tuhan tetap memberkati kita. Ebenezer. Tidak semua tuntutan perubahan
harus kita lakukan. Tidak semua. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pak, bukankah kita harus pandai beradaptasi? Saya setuju itu. Bukankah kita harus meredefinisi kehidupan? Saya setuju itu. Bukankah kita harus riset kembali kehidupan? Saya setuju. Bahwa kita harus lentur kepada perubahan? Saya setuju. Tapi dari semua perubahan, ada hal-hal prinsip yang tidak boleh berubah, yaitu kehausan Anda akan Tuhan. Tolong katakan amin. Kehausan kita akan hadirat Tuhan, apapun musimnya, tidak boleh berubah. Walaupun kita dituntut oleh perubahan-perubahan, kita bekerja, kita harus meninggalkan cara yang lama dengan cara yang baru. Kita dagang, kita sekolah, nggak bisa lagi pakai cara yang lama, tapi harus pakai cara yang baru. Di tengah-tengah perubahan demi perubahan, ketahuilah tetap ada yang tidak boleh berubah, yaitu adalah kehausan kita, kerinduan kita akan Dia, Allah yang tidak berubah. Ini penting menurut saya. Ini penting, yaitu adalah kehausan kita akan Tuhan. Saya tahu ada beberapa Anda yang ketika melihat siaran ibadah ini, mungkin setelah premier dengan berbagai macam alasan logis. Tetapi biarlah ada satu yang tidak berubah, yaitu adalah kehausan kita akan Tuhan. Tapi saya tahu persis masih ada ratusan orang yang saya perhatikan setiap minggunya. Mereka dari jam 10 kurang, hatinya tidak pernah berubah. Hatinya begitu teguh. Bukan dia yang menyesuaikan situasi. Tetapi dia sendiri yang menentukan situasi. Itulah yang tidak pernah berubah. Ketika Anda hadir hari ini mengikuti ibadah premier, Anda sudah menunggu dari jam 10 kurang 5. Saya tahu persis ada sesuatu yang lebih untuk Anda. Pasti ada. Yang menunda dengan berbagai macam alasan, padahal kita tidak ingin kasihnya menunda dalam kehidupan kita. Jawaban Tuhan dalam kehidupan kita menunda. Tetapi ketika Anda mengkhususkan, saya tahu persis dan itu tidak pernah boleh berubah. Dalam keadaan apapun tidak boleh berubah. Di tengah-tengah banyaknya perubahan demi perubahan. Kehausan kita akan Tuhan itu sangat menentukan. Mungkin ya jam ibadah menjadi berbeda. Tempat ibadah berbeda. Pola ibadah menjadi berbeda, liturgi ibadah menjadi berbeda, ada perubahan demi perubahan-perubahan. Tapi ketahuilah jangan pernah sampai berubah, yaitu kehausan kita akan Tuhan. Jangan pernah sampai berubah. Terus terang saja, beberapa waktu yang lalu saya juga jujur di hadapan Anda. Ada beberapa orang yang berkata kepada saya, setelah pandemi ini Pak, lebih enak dulu ibadah offline. Saya perhatikan banyak orang yang berkata demikian, Pak, saya nggak punya kuota, jadi saya nggak pernah ibadah. Saya tuh sampai sebagai gembala sidang, sebagai hamba Allah, saya berpikir kerasnya luar biasa. Kok bisa nggak punya kuota dalam 4 bulan? Tapi WA bisa, tapi lihat Facebook bisa, tapi untuk ibadah nggak bisa. Mungkin Anda berkata, oh sekarang berubah, karena dulu saya ke gereja, sekarang kan nggak ke gereja, cuman di rumah. Boleh saja keadaannya berubah, tapi kehausan kita akan Tuhan jangan pernah kita tukarkan dengan apapun. Kalaupun kita punya kuota, kalaupun kita punya pulsa, saudaraku, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini prinsip yang begitu mendasar. Khususkan hati Anda untuk Tuhan. Tetap ada prioritas, ada yang dikhususkan untuk Allah. Beribadah bersama dengan keluarga di tengah-tengah banyaknya perubahan. Di tengah-tengah banyaknya semua orang berkata kita harus riset, kita harus redefinisi. Tapi jangan pernah hilang, yaitu adalah kehausan kita akan Tuhan. Kita akan lihat satu ayat mengenai extremely good God. Satu ayat yang sangat terkenal, yaitulah Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 10 ayat yang ke-10, bahwa iblis datang
untuk mencuri, untuk membinasakan. Perhatikan, dia bukan penjamret, dia bukan perampok. Karena kalau penjamretan itu ada unsur kekerasan. Kalau perampokan ada unsur kekerasan. Kalau ada rumah dirampok, pasti ada pintu yang dirusak, pasti ada jendela yang dibongkar. Itu namanya perampokan. Kalau pencurian, seringkali yang punya barang gak sadar kalau itu sudah dicuri. Gak sadar bahwa itu sudah hilang. Dan hati-hati, iblis datang sebagai pencuri. Untuk apa? Pelan-pelan membunuh dan membinasakan. Tapi kita punya Allah yang sangat luar biasa. Ayatnya berkata, ayat yang ke-10, bahwa aku datang, Yesus datang, inisiasinya datang daripada Bapa, memberikan anaknya kepada Anda dan saya, supaya Anda dan saya maunya hidup. Hidup dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata zoe. Apa di dalam zoe? Ada mukjizat. Apa yang ada dalam zoe? Ada kemenangan. Apa yang dalam zoe? Ada kelepasan. Apa yang ada dalam zoe? Ada kelimpahan. Semua ada dalam hidupnya. Tapi tidak cukup di sana. Alkitab dengan jelas berkata, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah dia adalah extremely good God? Saudaraku, perhatikan, ini karakter daripada Tuhan kita. Tujuan extremely good God datang untuk apa? Bukan untuk mengambil, tapi untuk berbagi. Ini penting. Dia bagikan hidupnya, dia bagikan nyawanya. Dia tidak datang untuk mengambil, apalagi mencuri dan membinasakan. Tapi dia datang untuk berbagi. Saudaraku, minggu yang lalu kita baru saja melewati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merayakan dengan berbagai macam cara, dengan cara yang baru, dengan perubahan-perubahan yang baru. Tetapi menarik sekali. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, satu kali saya akan khotbahkan, kata kemerdekaan sesungguhnya adalah berbagi. Itu menarik. Kata kemerdekaan sesungguhnya itu adalah ketika seseorang sudah sampai pada sebuah titik bisa berbagi. Itu adalah esensi kemerdekaan. Dan Tuhan berikan itu, anugerah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya begitu yakin dia bukan hanya memberikan kepada kita zoe, padahal itu cukup bagi kita. Ternyata dia memberi lebih dari cukup. Dia memberi melebihi dari apa yang kita minta. Dia memberi melebihi daripada apa yang kita inginkan. Dan biarlah itu menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Memberi melebihi yang diminta. Bukankah Alkitab berkata, Yesus pernah bilang begini, bahwa kalau ada yang membeli mengambil baju, berikan jubah. Kalau ada yang meminta lari 1 mil, larilah berapa? 2 mil. Kalau ada yang tampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Saudaraku, ini adalah prinsip kekristenan yang hebat. Yaitu kita harus memberi melebihi daripada yang diminta. Dan itulah Tuhan. Saya tiba-tiba teringat, saya ini belasan tahun punya hobi memelihara ikan koi. Nah, dalam dunia perkoian, maaf ibu-ibu, mungkin ibu-ibu di sini nggak ngerti soal koi, mungkin juga bapak-bapak yang nggak hobi juga nggak terlalu ngerti soal koi. Jadi ini pengetahuan sedikit soal perkoian. Jadi yang namanya koi secara umum itu ada koi lokal dan ada koi import dari Jepang. Nah, ini sebagai perbandingan saja Bapak Ibu, karena saya sudah belasan tahun mengikuti hobi perkoian. Kalau misalnya sebesar ini lokal, kira-kira kualitas bagus 200.000. Tetapi kalau import Jepang kualitas bagus seperti ini 2 juta. Kalau itu berjenis pria, tapi kalau berjenis perempuan itu bisa menjadi 2 kali lipat.
Nah itu adalah perkowian. Saya lama sekali sebagai penggemar koi, yang saya mampu adalah beli koi lokal. Tapi saya nggak pernah bisa lupa di satu hari saya ingin sekali punya koi import, karena memang kualitas warna lebih bagus, kualitas bentuk lebih bagus, kualitas motif juga lebih bagus. Saya nggak pernah bisa lupa satu kali saya habis pelayanan. Jadi saya punya uang, saya kumpulkan juga uang sedikit-sedikit, saya mau beli koi import. Dan apa yang terjadi? Satu siang menuju ke rumah, saya mendapati di sebelah kiri ada satu banners besar menjual koi import. Dan ketika saya mampir, ternyata uang saya cukup. Saya nggak pernah bisa lupa ketika itu saya pilih, saya senang, dibungkus, dimasukkan ke plastik. Dan setelah dimasukkan ke plastik, apa yang terjadi? Diinformasikan oleh yang menemani saya, penjual koinya, segala macam informasi. Saya jadi betah di tempat itu. Tapi tiba-tiba ketika setelah selesai dimasukkan dalam plastik, dibungkus, dikaretin, dan sudah sedemikian rupa aman. Yang menarik adalah ketika saya akan ambil itu yang namanya si plastik, penjaga koinya bilang begini, biar sama saya saja, Bapak kan pembeli. Oke, jadi saya bukakan itu yang namanya mobil saya, dia masukkan si plastik itu di dalam mobil saya, dan saya kembali dan saya pulang karena saya puas dengan hak pelayanan daripada penjual koi itu. Sekian bulan kemudian saya kembali, dan ketika sekian bulan saya kembali, saya tanya kepada penjual koi yang ternyata tidak sama seperti yang bulan sebelumnya. Saya tanya, kok kamu waktu sekian bulan sebelumnya kamu belum kerja di sini? Oh sudah, saya kerja di sini sudah bertahun-tahun. Loh, kok bukan kamu yang bulan yang lalu yang melayani saya? Ini jawabannya yang menyentak saya. Ternyata itu adalah pemiliknya. Jadi yang melayani saya sekian bulan lalu itu adalah pemiliknya, yang dia bungkus sendiri, yang dia plastikin sendiri, bahkan dia yang bawa itu yang namanya plastik koi ke dalam mobil saya. Saudaraku, pengalaman itu menjadi pengalaman yang sulit saya lupakan, karena pemilik koi itu memberikan pelayanan melebihi dari apa yang saya harapkan, melebihi daripada apa yang saya minta, dan itu berbekas. Dan kita lihat bagian terakhir, yaitu Lukas pasal yang ke-24. Indah. Lukas pasal yang ke-24. Ketika itu ada dua orang menuju Emmaus. Alkitab berkata demikian. Dan mereka dalam keadaan yang begitu kecewa. Mereka dalam keadaan begitu kehilangan. Karena orang yang dikasihinya Yesus mati dan disalibkan. Bahkan kuburnya kosong, dan dia berbicara, dua orang ini perjalanan menuju Emmaus. Saya tidak akan jelaskan apa yang terjadi dengan Emmaus, tetapi kita akan lihat konteks betapa kita harus memberi melebihi dari yang diminta. Kita harus mengalami kasih Tuhan yang ekstrim sedemikian rupa, dan itu terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lihat ayat yang ke-27, 28, 29, 30, 31 dari Lukas pasal yang ke-24. Perhatikan, saya akan berikan kepada Anda sesuatu yang insight. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus ketika itu mendapati yang dua orang sedang berjalan, dan dia menjelaskan. Tentunya penjelasan di sini verbal, yaitu dengan suara. Perhatikan ayat di bawahnya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan,
Dia sebetulnya ingin tidak meneruskan perjalanan. Dia ingin seolah-olah tidak ingin mampir ke rumah dua orang itu. Tetapi ternyata dua orang ini mendesak daripada Yesus. Dan ketika mereka mendesak karena hari sudah malam, Alkitab berkata, maka masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya tambahkan ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Saudaraku, orang berbicara yang dia inginkan cuma satu, didengar. Hanya itu. Hanya itu. Yesus maksud tujuannya mendatangi dua orang itu, ingin menjelaskan, ingin didengar. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Ternyata murid-muridnya melebihi daripada yang Yesus minta. Bukan hanya telinganya saja yang diberikan untuk mendengar, tapi dia juga berikan rumahnya. Dia berikan roti, dia berikan makanan, dia berikan penginapan untuk Yesus malam hari itu. Yang sebetulnya maksud Yesus cuma satu. Dia bicara, didengar. Ternyata para murid bukan hanya memberi telinganya untuk mendengar, tapi juga memberi rumahnya, memberi makanan, memberi minuman, memberi penginapan. Dan maka ketika itu apa yang terjadi? Mereka mengalami Tuhan. Kalau Anda ingin mengalami Tuhan, punyalah sikap dalam pelayanan, dalam perkawinan, dalam keluarga, memberi melebihi dari yang diminta. Itu prinsip. Jangan kita memberi itu seperti orang dagang adanya. Kita mengasihi seperti orang dagang adanya. Kita melayani di gereja seperti orang dagang adanya. Kita harus memberi dari apa yang Tuhan beri terlebih dahulu. Tuhan anugerahkan terlebih dahulu. Talentakah, keuangankah, kebisaankah, hikmatkah, kepandaiankah. Beri melebihi daripada yang orang lain minta. Maka Anda akan mengalami extremely good God. Saya berani bilang itu. Ketika Anda punya sikap hati yang selalu Anda mau memberi melebihi daripada yang diminta. Saya mau melayani melebihi daripada yang dituntut. Saya mau mengasihi istri, mengasihi suami melebihi daripada apa yang dia harapkan. Pasti Anda akan mengalami perkara-perkara ekstrim dalam kehidupan kita. Manifestasi daripada extremely good God terjadi, menurut saya paling sedikitnya 3 hal yang harus kita perhatikan hari ini. Yang pertama adalah bergaul dan bergantung dengan extremely good God. Kita harus intim, kita harus bergaul karib, kita harus bergantung kepada Dia. Dan kita bergantung sepenuhnya dengan Dia, kita berserah sepenuhnya dengan Dia. Maka saya tahu yakin Anda akan dipenuhi kodrat ilahi, kodrat Allah kita yang ekstrim. Ada satu ayat bahwa ada satu orang dalam perjanjian lama memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit dalam bahasa Inggris. Semua tahu, yaitu Daniel. Saudaraku, karena dia bergaul karib, dia bergantung di tengah-tengah kerajaan bukan Israel. Dia harus ditempatkan di tengah-tengah kerajaan musuh sekalipun. Tapi karena dia bergaul dengan extremely good God, maka Alkitab berkata dia punya extremely spirit, yaitu roh yang excellent. Karena dia bergaul karib dengan Tuhannya. Dan yang kedua, perhatikan bagaimana kita agar mengalami manifestasi extremely good God. Yang kedua adalah tidak mudah puas. Jangan pernah puas, di atas langit masih ada langit. Ini bukan ambisi. Ini bukan ambisi, ini bukan keserakahan, bukan sama sekali.
Tapi kalau ujungnya kita ingin mempermuliakan nama Tuhan, jangan pernah puas. Jangan pernah puas, jangan pernah udah stop segini saja. Tapi kita harus antusias, terus belajar, terus upgrade, terus improve. Tidak ada ujungnya. Tapi ketika Anda punya sikap untuk berbagi melebihi daripada yang orang lain minta, Anda akan lihat perkara-perkara hebat itu dinyatakan oleh Allah yang kita sembah. Yang betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasihnya untuk Anda dan saya. Tidak pernah puas. Selalu mau lagi Tuhan, mau lagi Tuhan. Aku ingin lebih lagi, aku ingin lebih lagi. Lebih baik lagi, lebih baik, lebih baik lagi. Antusias. Dalam pelayanan, antusias dalam mengasihi, antusias dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana manifestasi daripada extremely good God terjadi dalam kehidupan kita. Ini juga penting, yaitu adalah kita harus kalahkan galau. Kita harus kalahkan baper. Jangan dikit-dikit galau, dikit-dikit baper. Sorry, orang galau, orang baper nggak mungkin maksimal. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah dirinya sendiri. Ibadah online ini sudah berjalan, saya nggak tahu, sudah hampir 50 episode mungkin. Saudaraku, Anda bisa mendapatkannya, menikmatinya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Saya tidak pernah puas. Saya selalu antusias untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi untuk Anda. Yang lebih baik lagi untuk Anda. Tapi beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang berkata kepada saya, Pak, kita bikin episode ini sangat bekerja keras. Kita berupaya sedemikian rupa. Tapi yang nonton premier hanya 4 orang. Saudaraku, saya langsung berkata kepada orang ini, jangan ambil pusing. Jangan dikit-dikit galau, jangan dikit-dikit baper. Ada seorang yang berkata, volunteer di gereja kita aja ratusan. Yang mengkhususkan, yang menghargai. Kok cuman sedikit? Ya mungkin mereka punya alasan-alasan logis. Harus kerja, harus ada orderan datang. Ada alasan-alasan logis. Tapi kok cuman ini sudah 30 menit yang nonton baru belasan orang. Kok mereka gak menghargai kita? Saya berkata kepada seseorang ini, jangan gampang baper. Kita punya pemikiran, yang penting kita lakukan yang terbaik. Saya tidak pernah pusing dengan hasil, karena hasil itu bagian Tuhan, proses itu bagian saya. Saya tidak pernah puas, saya selalu antusias, apapun musimnya. Sebelum pandemi saya adalah pengkhotbah yang begitu aktif. Dan sekarang pun saya tetap berantusias dengan hal yang sama, yaitu yang tidak boleh berubah. Saya memberi yang terbaik untuk siapa saja, di mana kesempatan selagi ada. Dan saya tahu persis, nanti bagian Tuhan yang akan melakukan semua yang baik dalam kehidupan saya dan juga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah episode ekstrim bagian yang pertama, Extremely Good God. Saya akan lanjutkan minggu depan, karena banyak sekali perkara-perkara ekstrim yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebagaimana doa daripada Rasul Paulus untuk jemaat Efesus, bahwa dia berdoa agar kita semua dipenuhi di dalam kepenuhannya. Kita berdoa bahwa kepenuhan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita di era Pentakosta ketiga, di mana dia tidak lagi tahan-tahan lagi, dia tidak ragu-ragu lagi untuk mencurahkan rohnya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati agar Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita dengan segala kepenuhannya. Dia Allah Roh Kudus yang melebihi apapun juga. Dia adalah Allah yang extremely good God, memenuhi kehidupan kita sebesar hati Anda yang terbuka. Sebesar itulah dia hadir dan memenuhi
kehidupan kita. Kita sembah Dia. Shada baba kana maradada kana maya radada baba badada. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bebaskan hatimu, bebaskan hidupmu. Dia sekali lagi ingin memenuhi, dipenuhkan dengan kepenuhannya. Buka hati, buka hidup, karena Dia rindu lebih dari segalanya. Kita semua dipenuhi kepenuhannya. Terima kasih Allah yang luar biasa baiknya, memenuhi hidup kami. Allah yang ekstrim baiknya memenuhi. Kita nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah. Ku rindu hadiratmu, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
kepercayaan penuh akan Tuhan, kami semua sudah dipenuhkan dengan kepenuhan Allah yang begitu ekstrim baiknya di dalam kehidupan kami. Maka kami akan melewati hari-hari kami ke depan dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Karena Engkau bukan datang saja untuk memberikan hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Kami mengucap syukur dan oleh karena kelimpahan anugerah yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu akan memberi dengan sukacita. Kami akan bawa semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, karena di dalamnya ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Maka benih yang ada pada tangan kami, kami akan berikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, karena sesungguhnya kami menerima terlebih dahulu dari Tuhan. Kami siap untuk memberi, sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Kita akan terus dalam ibadah ini karena sebentar kita akan diperlengkapi dengan Voice of Pentecost. Ikuti sampai akhir ibadah ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus terus dicurahkan atas kita. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta, dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang, karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok gak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling,
atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan? Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Dia Allah extremely good God menyertai kita. Sama-sama yang percaya dengan suara keras kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.